Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 SMK, bisa juga SMA dan madrasah. Pada bab 2 di buku paket PPKN, judulnya adalah Sistem dan Dinamika Demokrasi. Nah, pada buku ini, bab 2 ini yang akan kita bahas antara lain hakikat demokrasi, kemudian klasifikasi demokrasi, terus dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Selain itu kita membahas juga tentang periodisasi demokrasi Pancasila tahun 45 sampai 49, ada periode 49 sampai 1959, terus tahun 1959 sampai 1995, ada demokrasi periode 1965 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. Setelah itu kita harus ada materi tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis dan bagaimana perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi Pancasila. Oke, baik, kita mulai materi pada bab kedua ini, PPKN kelas 11. Judulnya Sistem dan Dinamika Demokrasi. Nah, kalau kita bicara sistem, ini diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara dinamika ini adalah perjalanan, tinggi rendahnya dalam perjalanan, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat, Pancasila adalah dasar negara. Kita akan lihat bagaimana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada gambar ini bisa kalian lihat, ini adalah gambar atau foto bentuk-bentuk demokrasi. Pemilihan OSIS, pemilihan umum, musyawarah, dan dalam masyarakat. Baik, kita lanjut. Hakikat demokrasi. Ini ada makna demokrasi. Nah, makna demokrasi ini dia berasal dari dua kata, demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein adalah pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Sementara Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, beliau mengatakan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan lalu ada lagi klasifikasi demokrasi. Kita lihat berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sementara dalam berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Sementara dari proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, ada demokrasi tak langsung. Nah, lanjut prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo.
Di antaranya yang pertama prinsip menyelesaikan perselisihan dengan damai, menjamin penyelenggaraan perubahan secara damai, pergantian pimpinan secara teratur, terus membatasi kekerasan, menganggap wajar adanya keanekaragaman dan equality. Sementara menurut Sri Wulan dan Saifullah, soko guru demokrasi itu antara lain kedaulatan rakyat, persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di bidang hukum, proses hukum yang wajar, konstitusional, pluralis, ekonomi dan politik, toleransi, pragmatis, kerjasama, dan nah, kita lihat dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita lihat dulu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Terus demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Terus demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan demokrasi yang berkeadilan sosial. Sekarang, demokrasi Pancasila itu ada nilai moralnya. Antara lain persamaan bagi seluruh manusia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Tuhan, mewujudkan rasa keadilan, musyawarah mufakat, persatuan nasional, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu kita lihat periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada perubahan yang mendasar, misalnya pada pasal 1 ayat 2. Kalau sebelum amandemen, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan oleh DPR. Setelah amandemen, dilakukan menurut maka Afan Ghaffar mengatakan ada indikator sistem yang demokratis. Yang pertama akuntabilitas, kemudian yang kedua rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, pemenuhan hak-hak dasar. Baik, kita lihat perkembangan yang pertama adalah demokrasi Indonesia periode 1945 sampai 1949. Negara kita baru merdeka, maka demokrasi baru terbatas berfungsinya pers, mendukung revolusi kemerdekaan. Kemudian partai-partai berkembang cepat, terus hak-hak politik secara menyeluruh. Kemudian berikutnya periode demokrasi tahun 1949 sampai 1959. Ini ditandai dengan bergantinya UUD 45 ke Konstitusi RIS 27 Desember 49. Kemudian bergantinya juga Konstitusi RIS dengan UUDS 90 17 Agustus 1990 sampai dengan 5 Juli 59. Nah, di sini parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi. Kemudian pertanggungjawaban pemegang jabatan umumnya sangat tinggi juga. Kemudian kepartaian memperoleh peluang yang sangat besar. Cuman pemilihan umum
dilaksanakan dengan demokratis. Ya. Terus periode 1959 sampai 1965. Ini keluarnya dekret Presiden 5 Juli 59 pertanda kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun konsep demokrasi di sini adalah demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Di sini kaburnya sistem kepartaian, terbentuknya DPR-GR, kemudian hak dasar sangat lemah, demokrasi terpimpin, kebebasan persnya sangat berkurang. Maka puncaknya terjadilah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah PKI ditumpas, mulailah periode baru 1965 sampai 1998 yang disebut dengan era Partai Baru. Ini konsepnya adalah demokrasi Pancasila. Sila keempat yang dikaitkan dengan sila 1, 2, 3, dan 5. Nah, dalam Orde Baru ini ada lembaga suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik seperti DPR, MPR, DPA, DPK, dan MPR. Kalau infrastruktur misalnya LSM, partai politik, dan sebagainya. Di sini pada Orde Baru, kekuasaan eksekutif ini rotasinya sangat kecil. Terus rekrutmen politik tertutup, ya. Kemudian pemilihan ini sudah 6 kali, ya. Ini persaingannya yang tidak sehat. Pelaksanaan hak dasar warga negara ini masalah kebebasan pers muncul ke permukaan. Kemudian pada puncaknya terjadilah reformasi, yaitu mulailah periode 1998 sampai sekarang. Banyaknya penyimpangan pada Orde Baru, maka terjadi reformasi. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya 21 Mei 1998. Maka dimulailah Orde Baru. Mulailah kebebasan pers, multi partai, kemudian pemilu dilaksanakan secara demokratis, rotasi kekuasaan dari pusat sampai ke desa, ke daerah, dan hak dasar rakyat dapat dijamin seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Lalu bagaimana membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Kita harus mengetahui dulu apa pentingnya kehidupan yang demokratis itu. Antara lain persamaan kedudukan di muka hukum, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang selanjutnya terakhir perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri sesuai dengan hukum yang berlaku, terus bertindak demokratis, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, kemudian memilih pemimpin dengan demokratis, menggunakan akal sehat dalam musyawarah, mempertanggungjawabkan hasil musyawarah terhadap melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak, kemudian kebebasan bertanggung jawab untuk pihak lain, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat. Jadi itulah materi pada bab kedua yang terdapat di paket PPKN SMK. Nah, pada bagian akhir ini nanti kamu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antaranya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi?
demokrasi, sudah kita bahas tadi, macam-macam demokrasi. Soko guru demokrasi universal, kemudian nilai demokrasi Pancasila, kenapa dia lebih unggul dibandingkan demokrasi lain. Kemudian buktikan kalau Indonesia itu demokratis dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam demikianlah materi bab kedua yang kita bahas sesuai dengan buku paket PPKN kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.